Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Biologi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Keanekaragaman Vegetasi pada Lahan Bekas Tambang Batubara di Kalimantan Timur. Tim riset adalah saya sendiri, Yuliani, kemudian Bu Yuni Sri Rahayu, dan Bu Sari Kusuma Dewi. Latar belakang penelitian berkaitan dengan banyaknya lahan marginal yang berada di Indonesia yang merupakan lahan non-produktif, termasuk diantaranya lahan bekas tambang batubara. Mengapa non-produktif? Karena defisiensi hara, kemudian pH-nya juga asam, dan banyak kerusakan tekstur struktur tanah dan minimnya mikroorganisme tanah. Walaupun demikian, lahan non-produktif ini juga berpotensi untuk menjadi lahan produktif dengan cara dilakukannya reklamasi. Nah, di dalam reklamasi itu ada nanti perbaikan pada sifat, fisika, kimia, dan biologi tanah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan tanaman bioremediator. Pada lahan bekas tambang batubara yang sudah ditanam kembali, itu banyak sekali tanaman-tanaman yang juga berfungsi sebagai bioremediator. Nah, dari sana kemudian dilakukanlah identifikasi dan pemetaan tanaman yang tenggang terhadap cekaman lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan berkembang pada lahan bekas tambang batubara di Kalimantan Timur. Metodenya adalah eksploratif. Lokasinya, kalau kita lihat, berada di daerah Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling pada 3 lokasi bekas tambang batubara. Kemudian dari setiap lokasi itu diidentifikasi tanaman yang ada dan dideskripsikan. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari 3 lokasi berbagai macam tanaman yang hidup dan berkembang pada lahan bekas tambang batubara. Pada lokasi yang pertama diperoleh 17 spesies. Dari 17 spesies itu terdiri dari 9 famili dengan perawakan pohon, perdu, dan herba. Kemudian dari lokasi yang kedua itu ada 14 spesies. Dari 14 spesies itu juga ada 7 famili. Kalau kita lihat di lokasi 1 dan di lokasi 2 ada nama-nama spesies yang sama. Dan diantaranya adalah famili Fabaceae yang besar atau dominan yang ada. Dengan perawakan pohon dan perdu. Juga ada herba ya, termasuk rumput teki yang merupakan tanaman pelopor. Di lokasi 3 ditemukan 15 spesies yang terdiri dari 8 famili dan beberapa tanaman yang ada pada lokasi 1 dan lokasi 2 juga terdapat pada lokasi 3. Berikut adalah persebaran jenis tanaman yang berpotensi sebagai bioremediator di berbagai lokasi. Jadi ada yang berada di satu lokasi saja, tapi juga ada yang di 2 lokasi dan ada di 3 lokasi. Berikut adalah dominansi vegetasi yang lebih banyak didominasi oleh tanaman leguminase atau famili Fabaceae. Nah, hasil penelitian ini juga ditunjang dari kondisi fisik lingkungan, di mana kalau kita lihat pH tanahnya asam, jadi betul-betul tanah dengan stres lingkungan yang tinggi atau cekaman lingkungan yang tinggi, kadar N-nya rendah, kadar P-nya rendah, kemudian CN rasio antara 20 sampai 43 dengan tekstur tanah yang seringkali lempung berpasir.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 17 jenis tanaman di lokasi 1, di lokasi 2 terdapat 14 jenis tanaman, dan di lokasi 3 terdapat 15 jenis tanaman dengan perawakan pohon, herba, vegetasi pohon yang dominan itu adalah tanaman legum atau dari famili Fabaceae yang meliputi Pterocarpus indicus, kemudian sengon, dan flamboyan. Sedangkan ada juga tanaman herba yang merupakan tanaman perintis seperti Cyporus rotundus dan Agratum conicoides. Dengan ditemukannya berbagai tanaman pada lahan bekas tambang batu bara, menunjukkan bahwa berbagai tanaman tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai tanaman bioremediator. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.